抱きしめた心のコスモ熱く燃やせ奇跡を起こせ傷ついたまんまじゃいないと誓い合った遥かな君が Say say yeah So long in familia Say say yeah 今こそ羽ばたけHalo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Melanjutkan pada part sebelumnya, di mana Koga dan Ryoho yang berhasil mengalahkan Tarfos. Setelah itu, Shin berpindah dulu ke Soma dan juga Subaru yang melawan anak buah Dewi Palas dibantu dengan beberapa senbaja lainnya. Kemudian, salah dua dari senbaja yang bernama Emma dan juga Carrie berusaha bersembunyi dari serangan musuh, namun sayang mereka harus ketahuan juga. Beruntung, Soma kemudian datang dan menyelamatkan mereka berdua. Akan tetapi setelah itu, Soma malah belagak sok kuat karena telah menyelamatkan mereka, padahal sudah banyak senbaja yang modar tanpa bisa Soma selamatkan. Sehingga hal itu pun membuat Emma kesal, namun Subaru malah memperkeruh keadaan dengan meremehkan kemampuan dari Emma. Akibatnya Emma makin merasa kalau keberadaan dari senbaja nggak ada gunanya dan hanya menjadi beban saja. Selang berapa lama, Logi kemudian muncul bersama tawon-tawonnya sehingga terjadi pertarungan sengit antara ia melawan Soma. Lalu Emma dan yang lainnya mencoba membantu, namun karena Emma terkapar, Soma pun memintanya untuk mundur saja. Akan tetapi Emma nggak mau, sehingga Loge pun mencuri kesempatan dengan menyerang Soma menggunakan tawon peledaknya. Lalu karena Soma yang terluka, Carrie pun kemudian menggunakan bom asap dan memilih untuk mundur terlebih dahulu. Kemudian di tempat persembunyian mereka, Emma pun mencoba mengobati Soma yang terluka sambil meminta maaf kepadanya. Akan tetapi selang berapa lama, rupanya Logi berhasil menemukan persembunyian mereka yang mana Soma tetap aja ingin bertarung meski dalam keadaan terluka. Sehingga mereka pun kemudian menyusun rencana untuk melawan si Logi ini. Singkat cerita, mereka lalu saling bekerja sama hingga akhirnya berhasil mengalahkan Logi dengan jurus Leonid Bomber milik si Soma ini. Namun tanpa disadari, salah satu tawon peledak milik Logi mencoba kembali menyerang Soma hingga Carrie kemudian mengorbankan dirinya untuk melindungi Soma. Sayang akibat ledakan itu, Carrie pun terpaksa harus modar karena perannya yang gak lagi dibutuhkan dalam film ini. Setelah itu, terlihat Subaru yang kembali lagi bersama Koga yang diminta untuk mundur terlebih dahulu. Akan tetapi, Subaru malah nggak mau dan menghajar seluruh anak buah Dewi Palas secara barbar. Sehingga Ryoho dan Soma pun terpaksa menghentikannya dengan paksa. Adegan berpindah dulu ke seseorang berjubah yang ternyata itu adalah Eden sedang berada di Palace Velda karena ada kosmo aneh yang menariknya ke sana. Selang berapa lama, ia pun kemudian bertemu dengan Europa yang mengatakan kalau tujuan Eden dulu menjadi mata-mata bukanlah untuk Athena melainkan untuk dirinya sendiri. Europa pun menambahkan kalau sebenarnya Eden sedang dilema dan gak memiliki satupun alasan mengapa ia harus terus bertarung. Apalagi ia yang sudah kehilangan semua orang-orang yang ia sayangi. Hal itu sempat membuat Eden kesal dan lalu menyerangnya. Namun saya kemudian datang dan bertarung habis-habisan melawan si Europa ini. Akan tetapi karena ia sedang mengincar Koga, Europa pun kemudian pergi meninggalkan mereka. Setelah itu, saya mencoba memberikan ceramah non-jutsu kepada Eden, di mana ia meminta Eden untuk terus hidup sebagai alasannya bertarung sampai ia bisa menemukan jalan hidupnya sendiri. Setelah itu, saya pun pergi dan Shin kemudian berpindah ke Koga dan kawan-kawan yang sedang dihadang oleh Europa. Mereka pun mencoba melawannya, namun satu persatu dari mereka dapat dikalahkan dengan mudah oleh si Europa ini.
Hingga saat Koga akan difatality, Eden kembali muncul dan menyelamatkannya. Setelah itu, Eden pun gantian melawan si Europa ini dan mampu membuatnya sedikit kesulitan. Akan tetapi, Europa menyadari kalau Eden sengaja menjauhkan dirinya dari Koga dan kawan-kawan sehingga Europa kembali mencoba menyerang Koga. Namun lagi dan lagi, Eden berusaha melindunginya yang mana itu membuat Europa heran mengapa ia lebih memilih melindungi manusia. Padahal, ia bisa aja berpihak kepada seorang dewa karena ia yang merupakan keturunan manusia setengah dewa. Akan tetapi, Eden mengatakan kalau ia punya jalan hidup sendiri dan gak memerlukan kekuatan dewa. Mendengar itu, entah mengapa Subaru kok menjadi marah sampai mengeluarkan kosmo yang sangat besar. Saking besarnya, Europa pun sampai kesulitan untuk menahan pukulan dari Subaru ini. Melihat ada kesempatan, Eden kemudian berbalik menyerang Europa sampai akhirnya membuatnya terpaksa harus mundur. Setelah kejadian itu, Eden pun mulai curiga dengan Subaru dan merasa kalau kosmo dari Subaru inilah yang selama ini menariknya ke sana. Hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk bergabung dengan Koga dan kawan-kawan sambil terus mengawasi si Subaru ini. Adegan berpindah ke Dewi Palace yang ingin bermain keluar istana namun dilarang oleh Titan. Hingga akhirnya ia pun kemudian diam-diam pergi meninggalkan istana. Sementara itu di lain sisi, Koga dan kawan-kawan berusaha menolong seseorang yang ternyata masih selamat dan gak menjadi batu. Sehingga karena hal itu, mereka merasa kalau mungkin masih ada beberapa orang yang selamat di tempat tersebut. Kemudian Koga melihat seorang bocil dan berusaha untuk mengikutinya yang ternyata itu adalah Dewi Palace. Akan tetapi, karena Koga yang gak tahu, ia pun malah menyelamatkan Dewi Palace dari kejaran anak buahnya sendiri. Berpindah dulu sebentar ke Athena yang semakin lemah karena kosmonya yang perlahan terus diambil oleh Dewi Palace. Kembali lagi ke Dewi Palace yang menyukai Koga karena berjanji akan selalu melindunginya. Bahkan ia pun sempat mau mencipok Koga yang mana itu malah membuat Koga kesal dan membawanya ke teman-temannya yang ternyata juga nggak mengenali Dewi Palace. Setelah itu, Koga meminta Dewi Palace untuk mengungsi, namun ia malah menolak karena mau terus bersama Koga. Hingga akhirnya, Koga semakin kesal dan mengeluarkan kata-kata yang membuat Dewi Palace marah. Lalu setelah melihat gelang yang mirip kayak punya Athena, mereka pun akhirnya tahu kalau ternyata ia adalah Dewi Palace. Yang tak selang berapa lama Titan pun muncul. Setelah mengetahui hal itu semua, Koga dan kawan-kawan pun bersiap untuk menyerang Dewi Palace, namun Titan malah mengeluarkan pedangnya yang bernama, di mana itu membuat Koga dan kawan-kawan menjadi nggak bisa bergerak. Lalu saat Titan akan membunuh Koga, di saat bersamaan saya pun kemudian muncul untuk menolongnya. Kemudian setelah melihat Dewi Palace yang semakin tumbuh dewasa, saya pun gak ragu lagi untuk membunuhnya. Namun Dewi Palace malah membalikkan serangan saya hingga Koga terpaksa berkorban untuk melindungi saya. Lalu karena Dewi Palace minta pulang, Titan pun terpaksa harus mundur meninggalkan mereka semua. Setelah itu, Koga dan kawan-kawan pun melanjutkan perjalanan dan terlihat juga para sen legendaris yang berdatangan dan sepertinya akan ikut membantu. Adegan berpindah dulu ke Metone yang kesal karena ia dan kakaknya dulu dikalahkan oleh combo Soma dan juga Yuna. Lalu Europa datang dan memberikan ramuan Korono Tsunadoko yang mana itu bisa meningkatkan kemampuannya berkali-kali lipat. Setelah Europa pergi, sang kakak pun kemudian datang dan memberitahu kalau Soma dan Yuna berada di dekat lokasi mereka. Singkat cerita, mereka berdua pun kemudian bertemu dengan Soma dan juga Yuna yang kembali terpisah dari rombongan Koga. Lalu Metone mengeluarkan ramuan tadi yang mana itu membuat sang kakak takut karena rupanya ramuan itu membutuhkan tumbal jika ingin digunakan. Dan what the coknya, Metone ini tega menumbalkan kakaknya sendiri hanya agar mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Benar saja, setelah mendapatkan kekuatan kakaknya, ia pun menjadi sangat kuat
hingga membuat Yuna dan Soma sangat kesulitan untuk melawannya. Bahkan kaki Yuna pun sampai terluka karena serangan dari si Metone ini. Walaupun harus beberapa kali jatuh bangun, Soma dan Yuna pun gak menyerah dan terus saling bekerja sama. Hingga akhirnya dengan combo fusion, mereka pun berhasil mengalahkan si Metone ini. Malam harinya, Shin berpindah ke Koga dan kawan-kawan yang beristirahat dan menyusun rencana untuk pertarungan selanjutnya. Singkat cerita, pada pagi harinya, mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan, namun karena situasi yang tiba-tiba aja menjadi sepi, sehingga membuat Haruto menjadi curiga. Benar saja, selang berapa lama, muncul seseorang yang menyerang Subaru hingga membuat jubahnya rusak dan ia pun pingsan. Tak hanya Subaru, jubah Haruto pun juga dibuat rusak oleh senjata orang tersebut yang ternyata bernama Mira. Berbeda dengan anak buah Dewi Palas lainnya, Mira ini gak tertarik dengan perang tersebut dan hanya mau menghancurkan setiap jubah para Saint. Bahkan ia menunjukkan beberapa jubah stone yang artinya ia sudah banyak mengalahkan para Saint di sana. Saking kuatnya Mira ini, ia pun mampu membuat Koga dan kawan-kawan kesulitan meski ia nggak menggunakan jubahnya. Hingga akhirnya mereka memilih untuk bersembunyi, namun karena aura membunuh Haruto yang sangat kuat, Mira pun berhasil menemukannya. Saat ia akan di-fatality, Ryuho pun kemudian datang dan menyelamatkan Haruto. Akan tetapi setelah itu, mereka kembali bertarung dengan sangat sengit. Bahkan kali ini Ryuho harus kehilangan perisainya akibat serangan dari si Mira ini. Tak cuma itu, Pegasus Ryuseiken milik Koga pun dapat dengan mudah dihindari oleh Mira dan malah Koga lah yang berbalik terkena serangannya. Akibatnya, Haruto kembali menggunakan bom asap dan memilih untuk bersembunyi. Kemudian, Haruto mencoba menghilangkan aura membunuhnya agar bisa mendekati Mira. Namun ia malah ketahuan dan membuat sebagian besar jubahnya menjadi hancur lebur. Meskipun begitu, Haruto masih mampu membalas sampai-sampai membuat Mira terpental jauh. Akan tetapi, emang dasarnya Mira ini terlalu OP, ia pun merasa B aja dan mulai menggunakan mode serius untuk membunuh Koga dan kawan-kawan. Lalu Eropa muncul dan entah mengapa ia malah meminta Mira untuk gak usah membunuh Koga dan kawan-kawan dulu supaya pertarungan menjadi lebih menarik. Anjay, lebih menarik dong. Alhasil, Mira pun kemudian memilih untuk pergi meninggalkan Koga dan kawan-kawan. Setelah itu, Subaru pun akhirnya sadar dari pingsannya dan mereka lalu kembali melanjutkan perjalanan.